dari Yaman Selatan teridentifikasi sebagai keturunan Arab yang kemudian kita kenal sebagai Habib atau Habaib. Di masa Kesultanan, para kelompok Hadramaut ini mempunyai tempat yang sangat prestisius juga di Kesultanan. Sultan memberikan mereka karena kemampuan dalam agama dan kemampuan mereka dalam berdagang, yang mereka itu dijadikan sebagai penasihat Sultan, bahkan anak dari Sultan dinikahkan dengan laki-laki Arab, sehingga orang Hadramaut ini mempunyai gelar, yaitu pangeran, seperti Pangeran Syarif Ali, dan mereka ini mempunyai tanah. Dan inilah tanah mereka sebenarnya. Habib Ahmad bin Syekh Sahab, yang mungkin beliau tuh hidup sekitar tahun 1800-an akhir ya, sampai pertengahan tahun 1900 awal. Nah, beliau tuh yang memiliki tanah sebenarnya. Jadi dari Sungai Bayas ini sampai ke daerah Kuto, sampai ke daerah Petra Bisa yang arah ke Kenten. Bisa yang arah ke Kenten, Laksam, Kandang Kawat kan, terus ke sana sampai Kenten, itu tanah beliau. Makanya kamu yang di Kuto tadi kan, di Masjid Darul Mutakin itu kan, itu kan ada kan plakatnya ya, wakaf dari Habib Ahmad bin Syekh Sahab. Ya, jadi memang itu tanah beliau. Dan bahkan ketika Belanda mau membangun Talang Semut ya, menjadi komplek Belanda, itu kan banyak tanah yang mayoritas itu tanah dari keluarga Asgaf dan Al-Munawar ya, kalau nggak salah, keluarga Al-Munawar gitu. Nah itu kita bicara tentang orang Arab di Palembang. Nah, karena konteksnya tadi daerah Asia Barat ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya di internal orang Hadramaut sendiri yang berdatangan ke Palembang itu mereka tuh juga ada dua kelompok sebenarnya, ya kan, ada dua kelompok besar. Ya ada, dan ini termasuk stratifikasi sih kalau menurut aku, karena ada yang istilahnya tuh kita sering familiar sebutnya Habaib ya. Ya, cuman bahasa mereka tuh bukan Habaib sebenarnya, tapi Alawiyin. Jadi ya Pak Alawiyin. Dan ada yang non Habaib atau non Alawiyin. Dan ini famili marga. Mungkin kamu familiar dengan Sahab, Segaf, Al-Kaf, ya, Al-Habsi, Al-Idrus, Al-Hadad, Al-Atas, Syekh Abu Bakar, Al-Kaf nih, nama jalan depan Aligatmir Al-Kaf. Nah itu Alawiyin. Nah, ada juga ternyata kelompok dari Hadramaut ini yang bukan Alawi. Marga apa? Baswedan. Hotel Malaya ini hotel tahun 50-an. Nah, jadi karena ini galangan kapal kan. Nah, di galangan kapal itu kan, kapal di situ butuh waktu beberapa hari ya untuk diperbaiki. Nah, mereka yang singgah itu, ABK-nya itu ya di hotel ini tahun 50-an. Nah, ini tuh termasuk jalan raya pertama di Palembang. Karena jalan ini aksesnya itu menuju ke Bumbar. Pada kampung Arab ini terdapat rumah yang dituakan, di mana rumah ini digunakan sebagai tempat berkumpul atau tempat bersilaturahmi, yang setiap Lebaran sholat Id dilaksanakan di sini. Musola Al-Kautsar merupakan salah satu musola tertua di Palembang. Musola ini hampir sama dengan musola pada umumnya. Menariknya, musola ini berada di pinggir Sungai Musi, di mana lokasinya cukup sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 lantaran akses menuju ke sana harus melalui lorong kecil yang diapit oleh dua bangunan milik warga. Musola ini sebagian besar dibuat dari kayu, termasuk lantai terasnya. Inilah yang membuat suasana di musola ini adem dan nyaman. Pada sisi teras musola, jemaah bisa melihat langsung Sungai Musi yang terbentang. Hal inilah yang menambah daya tariknya, sebab dari sana bisa langsung melihat kapal-kapal yang melintas di Sungai Musi. Yang mana rumah ini merupakan rumah kita biasanya menyambut tamu. Kalau kita kan biasanya Palembang juga tuh, biasanya ada rumah gede, ada rumah besar. Yang kita punya nenek, itu kan nanti biasanya banyak tuh. Nah, biasanya mereka punya satu rumah kayak rumah Dimas, yang isinya bisa sampai 6-7 keluarga, bukan 7 orang, 6-7 keluarga. Misal satu orang punya 8 anak. Nah, rata-rata biasanya anaknya tinggal di rumah itu, yang bedanya cuma kamar dan doang. Inilah rumah kami. Jadi dulu di rumah ini tinggal sekitar 1, 2, 3 keluarga. 3 kakak tadi. 3 kakak. Nah, tapi rumah ini itu kalau kalian pernah dengar ziarah kubro, ziarah kubro tahu kan, kalau Palembang tahu, mungkin tahu ziarah kubro itu hari puncaknya atau hari Minggu biasanya. Itu ziarah kubro startnya mulainya dari sini. Mulai pertama kali sebelum jalan orang-orang mulai di sini. Hari pertama ya. Hari puncak. Jadi startnya di sini, itu baru jalan lanjut lagi.
Kenapa startnya dari sini? Itu pertanyaannya. Karena rumah ini termasuk rumah sejarah dari kalau kalian bisa lihat di sini Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Tadi udah lihat rumah batu, Rumah hijau tadi. rumah warna hijau yang agak naik. Nah, itu nama yang punya rumah. Adik tahu? Apa namanya tadi? Habib siapa? Yang rumah hijau tadi? Rumah hijau, rumah yang di depan. Ini namanya? Habib Ahmad. Ahmad. Ya, Habib Ahmad di sini bisa. Ini menantu daripada Habib Ahmad di sini bisa tadi. Habib Ahmad, Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syihab. Tapi diberikan kepada menantu. Adalah Paling kanan. yang kanan. Oh, yang tengah. Yang kanan. Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Nah, yang sebelahnya itu menantu beliau. Jadi setelah ditinggal sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hamid itu buyut kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Sakura namanya. Sakura punya ayah itu Ahmad. Ahmad bin Abdurrahman Al-Hamid. Ahmad dan punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad tadi. Nah, jadi kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap warga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah. Alhamdulillah. Enggak, enggak. Jadi itu biasanya kayak nih Alwi Hamid, marga Alwi Hamid, marganya Alwi Hamid. Jadi biasanya namanya nggak jauh dari Ahmad, Abdullah, Alwi, kayak gitu aja. Jadi kayak udah pattern ya, tidak ada pattern pola. Makanya kita bisa track harga. Gitu. Contohnya kayak di Jawa itu banyaknya Ali, terus ada lagi Ahmad, kurang Alwi, Husin biasanya Husin Hasan biasanya banyak di Jawa. Kalau sendiri marganya di Jawa. Kalau yang ini dari mamaku, Habib Hamid Pak Alwi. Nah, Habib Hamid ini faktornya kita cuma ada satu keluarga segitu. Keluarga Indonesia. Jadi satu Indonesia, Habib Hamid ini cuma ada di Palembang. Ada beberapa memang yang kemudian berantau kayak di Madura, kemudian di Singapura, kayak gitu. Dan itu masih keturunan dari sini. Ya, dia bisnis dari sini. Jadi ialah Habib Abdurrahman bin Ahmad itu dia ngajak anaknya Habib Ahmad bin Abdurrahman untuk dakwah ke sini. Padahal ini pakai juga padahal kalau dia nggak tinggalin, dia di sana tuh dianggap sebagai munsyid kita sebutnya. Munsyid itu pemimpin kabilah. Di sana tuh maksudnya di Hadramaut. Di Hadramaut itu dia sebagai munsyid kabilah atau pemimpin dari kabilah Habib Hamid ini. Tapi karena dia mendapatkan wasilah untuk dakwah, maka dia mengajak anaknya Habib Abdurrahman untuk dakwah ke Indonesia lewat Singapura. Jadi dari Yaman, tempat hampir biasa pasti ke India, ke Singapura, terus baru ke Palembang. Begitu kalau dari marga Habib sendiri. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sribayas ini sebenarnya punyanya Habib Ahmad bin Syihab tadi yang punya rumah batu. Dan itu bukan cuma Sribayas. Kalau kalian tahu jalan Dr. M. Isa, dulu sepanjang jalan sampai ke itu punyanya beliau, tanahnya beliau. Jadi bisa disebut saudagar. Dan mereka datang ke sini itu bukan cuma dakwah, mereka bawa uang, mereka bawa harta mereka. Jadi kalau sekarang kan sering nih kalian dengar isu-isu yang Habib kok kayak gini, Habib kok kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi, itu bukan Habib yang mana disosokkan sama Habib dahulu. Karena Habib dulu ke sini, itu dakwah mereka bagi beras, mereka bagi makanan, mereka kasih uang. Mereka datang tuh dengan uang, bukan cuma dengan ilmu. Jadi mereka datang ke sini tuh bukan dengan duit, seperti yang diisukan, seperti yang diomongin Habib di datang ke Indonesia cuma cari uang. Udah ngapain balik jauh-jauh ke Indonesia cuma cari uang? Dulu Habib itu saudagar, semuanya menantu sultan, rata-rata mereka datang ke sini menantunya sultan. Mereka datang ke sini karena mereka dianggap syekh, guru segala macam, jadi diangkat menantu sama sultan. Nah, maka dari itu menepis orang-orang yang bilang kalau Habib datang ke sini itu buat cari duit. Tapi memang aku tidak tahu, maksudnya aku pribadi tak nyangka kalau emang ada beberapa orang yang memanfaatkan yang namanya Habib tadi untuk mencari uang. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan sama beliau-beliau yang kalian lihat di sekeliling ini. Nah, kalau kalian lihat foto-foto yang ada di sini, itu sekeliling itu ulama, habaib, masyayikh. Ini belum satu banding 1000 kan dari yang ada di dunia ya. Jadi ini yang masyhur yang terkenal. Jadi kalian bisa lihat dari ujung bisa dibaca. Kecuali yang kalau yang empat itu kakak mamaku, yang kanan itu dia, itu kakak yang tertua. Itu adiknya udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Nah ini omnya, itu kakek dari. Jadi mama kakeknya mama punya ibu, itu ayahnya. Jadi buyut juga, tapi kali ini buyut dari agama, kali itu buyut dari nenek. Nikahnya sepupuan. Oke, kan sekarang kalian mata kuliahnya
Apa? Jalan Kemang, Asia Barat. Nah, Mungkin boleh cerita juga pengalaman ke Hadroma waktu itu. oke, Bapaknya seperti apa? Oke, aku ceritain. Ada yang dulu lah sebelum aku. Ada yang mau dulu dari yang aku saksiin, yang ada dokumentasinya, itu dia nggak nyambung, tapi bentuknya sama persis. Bentuknya dia sama persis, tapi dia nggak gandeng. Ntar aku cari. Udah bikin lagi berarti. Ini lebih jadi buat begini. Dulu memang ada lah, memang sudah ada dari dulu, tapi nggak segede ini. Kemudian rumahnya itu nggak tahu ya kenapa kalau arsitek rumahnya itu pasti lebih dingin, lebih nyaman, lebih enak kalau ditinggalin. Kalau panas dia nggak panas, kalau dingin dia nggak dingin. Karena kalau sekarang rumah titik kayak gini, rumah batu ini udah panas. Dan rumah batu itu dulu, kenapa rumah batu itu dinamain rumah batu ini? Kalau perspektif aku berbeda ya, dulu itu kayu semuanya. Dan yang pertama ngerenov rumah itu jadi rumah batu di antara rumah lainnya, termasuk rumah itu. Yang lain itu rumah batu semua nih, makanya masih kayu semua, terus tiba-tiba dia jadi batu. Nah, oke, kita lanjut ke yang Yaman ya, yang Asia Barat. Jadi aku nggak jauh beda sama kalian guys. Aku umurnya baru 22 tahun. Ya karena aku lulus kuliah 2023 ya, 2023. Berarti akan 19 ya? Kuliah 2020. Nah, kata 20 kuliahnya selesai 2023. Sistem aku jurusan sistem informasi Unsri. Nah, jadi kan kalian biasanya kalau libur bulan ini nih, bulan Juni, ini udah libur dulu. Udah libur ya? Nah, liburnya itu sampai bulan September kan? Oh, sekarang Agustus ya? 3 minggu lah ya? 3 bulan? Oke, 3 bulan kan? Dari sekarang ya? Liburnya terlalu panjang, aku baru sadar tuh pas semester 1-2. Pas semester 1-2, itu baru tau, oh ternyata liburnya panjang nih. Tapi semester awal aku masih belum bisa ngapa-ngapain. Jadi aku dari tahun itu, tahun depannya aku udah rencana. Orang tuh kalau di sini pesantren kilat mungkin sebutnya. Nah, aku di sana tuh mungkin sekitar 40 harian. Sekitar 40 harian aku daurah di sana. Pas pertama kali nyampe di sana, yang aku notice tuh mungkin geografinya ya. Geografinya bagaimana mereka bisa bertahan dengan suhu 40/1. Dan itu musim panas ya, musim panas. Dan itu sudah biasa bagi mereka. Tapi yang masya Allah yang di sana itu airnya nggak pernah kosong, air tanah. Jadi kalau kalian jalan di pinggir jalan kayak di jalan Kuto atau di mana itu pasti ada kayak telepon buat isi air, gratis, semua orang boleh. Dan itu bisa langsung diminum. Dan itu dingin di tengah suhu 41 derajat. Tapi itu memang teknologi yang buat ini teknologi. Tapi yang buat bingung itu airnya nggak bisa habis. Sedangkan tanahnya keringnya luar biasa. Kita coba pakai jemur baju, paling lama 1 jam pasti sudah kering. Pasti sudah kering karena geografinya. Kita juga di sana nggak kayak di sini kan lembab. Jadi kalau panas ini keringetan, di sana tuh nggak keringetan. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri, aku kurang sepaham itu. Tapi aku ada beberapa video, mungkin bisa aku share kemana ya? Aku ada beberapa video tarian-tarian, terus juga ada beberapa video kayak yang culture-nya orang sana, kulturnya orang sana. Jadi kayak kalau mereka nikah tuh bahkan bisa lebih lama daripada kita di sini. Kita nikah 3 hari acara udah selesai. Di sana bisa sampai 7 hari. Cowok cewek pasti dipisah. Dan satu lagi, cewek itu aku nggak pernah ngeliat cewek di sana. Jadi cewek itu mendek di rumah aja. Kecuali kalau dia ditemenin sama mahramnya, ditemenin sama suami, ditemenin sama kakak atau siapa, itu baru boleh keluar. Dan itu pun tertutup full. Itu bukan budaya Arab kayak gue. Ini fakta juga. Cadar, jilbab itu bukan budaya Arab. Kalau kalian mau tahu budaya Arab tahun sebelum adanya Islam, itu masya Allah mereka kemana-mana pakai bikini dan lain-lain. Pokoknya lebih parah daripada bahas sekarang. Budaya Arab sebelum masuknya Islam. Jadi itu yang ada sekarang itu budaya Islam. Jadi jangan mau dibetul-betulin budaya Nusantara sama budaya Islam. Kalau budaya Nusantara sama budaya Arab ya terserah. Tapi kalau budaya Nusantara sama Islam jangan mau dibetul-betulin. Kayak contoh juga di sarung. Sarung itu budaya itu kan. Tapi itu sangat membantu untuk sholat dan lain-lain. Jadi mereka yang di sana pun sekarang pakai sarung. Yang di Yaman bukan di Saudi. Mereka pakai sarung. Sarungnya itu bahkan sarung itu udah diimpor di sana. Mereka sering ekspor. Mereka impor sarung itu buat dipakai sama orang-orang sana. Jadi sarungnya dari Indonesia. Sarungnya sarung limon, sarung cap ayam yang dijual di pasar-pasar sana, sarung itu semua. Nah makanya itu budaya kita. Tapi memang itu bisa membantu untuk ibadah, membantu berwisata. Ya nggak masalah. Jadinya masuknya budaya Islam. Jadi jangan dibenturkan antara budaya Islam dan budaya Nusantara. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top
on, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say